Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, ikhwan pemuda Muhammadiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak sekali kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Dan semoga apa yang kita lakukan dibalas oleh Allah sebagai sebuah amal kebaikan yang kelak akan menjadi bekal bagi kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita istiqomah berittiba kepada beliau untuk selamatnya hidup kita fid dunya ilal akhirah. Ma'asyiral muslimin, ikhwan pemuda Muhammadiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia mendapatkan dua amanah yang sangat besar dari Allah. Bahkan amanah yang pertama sudah Allah berikan sejak kita belum terlahir ke dunia ini, ketika kita masih berada di dalam perut ibunda kita. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 172. Ketika kita masih berada di dalam perut ibu kita, Allah mengambil kesaksian terhadap kita. Alastu birabbikum. Allah bertanya kepada kita, apakah engkau mengakui bahwa aku ini adalah Tuhanmu, wahai jabang bayi? Kemudian si jabang bayi menjawab, bala syahidna. Tentu ya Allah, kami bersaksi, kami bersyahadat bahwa engkau itu adalah Tuhan kami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu adalah amanah yang pertama yang Allah berikan kepada kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu membawa fitrah. Fitrah itu maknanya adalah potensi untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya terhadap potensi iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus kita jaga sejak kita lahir sampai meninggal dunia. Ketika kita masih berada dalam masa kanak-kanak, maka tugas orang tua yang menjaga keimanan anak-anaknya, sebagaimana yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Luqmanul Hakim mengatakan kepada anaknya, wahai anakku sayang, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah. Janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Janganlah engkau menduakan Allah. Inna syirka ladzulmun adzim. Karena sesungguhnya berbuat syirik itu adalah satu kedoliman yang amat sangat besar. Ma'asyiral muslimin, ikhwan pemuda Muhammadiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ketika kita dewasa, bagaimana cara kita menjaga keimanan kita? Maka Allah berikan amanah yang kedua, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Quran surah Ad-Dhariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Terus bagaimana caranya beribadah? Makanya Allah menciptakan yang dinamakan dengan ad-din, agama. Dan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah itu hanyalah agama Islam. Terus apa hubungannya dengan pelaksanaan ibadah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika malaikat Jibril menyamar dan kemudian menanyai Nabi untuk memberikan pelajaran kepada para sahabat. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu bersyahadat, Islam itu salat, Islam itu zakat, Islam itu puasa, dan Islam itu menunaikan haji jika mampu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah makanya ketika kita melaksanakan salat,
ketika kita berzakat, ketika kita berpuasa, dan ketika kita menunaikan ibadah haji, maka secara otomatis harusnya meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, dengan ibadah yang dilakukan secara terus-menerus, maka kita akan sesuai dengan apa yang diwanti-wantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wala tamutunna, dan janganlah kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan memeluk agama Islam, mengamalkan Islam seperti yang tadi disampaikan oleh Nabi Muhammad, yaitu dengan senantiasa memperbaharui syahadatnya, kemudian melaksanakan salat, kemudian berzakat, berpuasa, berhaji, dan melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Dan iman serta amal saleh tadi, iman serta ibadah tadi, itu berjalan beriringan. Ketika iman naik, insya Allah ibadah naik. Dan ketika ibadah naik, maka iman akan naik. Maka dari itu, mari kita jaga keimanan dan keislaman kita, sehingga kita mati dalam keadaan muslim, dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.